Dunia dalam ruang. Kisah kita adalah cerita yang masih sangat tidak diketahui secara sempurna. Beberapa ratus tahun yang lalu, manusia memiliki sejarah yang lebih sedikit daripada 3.000 tahun terakhir. Apa yang terjadi sebelum waktu itu adalah persoalan legenda dan spekulasi. Dalam sebagai besar, dunia yang beradab, yakini dan diajarkan bahwa dunia telah diciptakan secara tiba-tiba pada tahun 4004 sebelum Masehi. Meskipun pihak yang berkompeten berbeda pendapat mengenai apakah hal ini terjadi pada musim semi atau musim gugur tahun itu, kesalahpahaman yang terjadi ini didasarkan pada interpretasi kitab suci Yahudi yang terlalu harfiah dan berdasarkan asumsi teologis yang agak seunang-unang yang terkait dengannya. Gagasan semacam itu telah lama ditinggalkan oleh para guru agama, dan secara universal mengakui bahwa alam semesta tempat kita tinggal pasti telah ada untuk periode waktu yang sangat lama dan mungkin untuk waktu yang tidak terbatas. Tentu saja mungkin ada pemalsuan dan dalam peristiwa ini, karena sebuah ruang dapat dibuat sedemikian rupa sehingga tampak tak berujung dengan memasang cermin yang saling berhadapan di kedua ujungnya. Tapi bahwa alam semesta tempat kita tinggal ini telah ada baru selama 6 atau 7.000 tahun dapat dianggap sebagai ide yang muncul dengan tiba-tiba. Bumi seperti semua orang tahu sekarang adalah sebuah spheroid, yakni bulatan yang agak terkompresi yang terlihat berwarna orange dan diameter hampir 8.000 mil. Bentuknya yang bulat ini telah dikenalkan setidaknya oleh sejumlah orang yang cerdas selama hampir 2.500 tahun. Namun sebelum waktu itu bumi dianggap datar, dan berbagai gagasan sekarang tampak fantastis dilihat dalam hubungan dengan langit dan bintang-bintang dan planet. Kita tahu sekarang bahwa bumi berputar pada porosnya yang kira-kira lebih dari 24 mil lebih pendek dari diameter khatulistiwanya setiap 24 jam, dan inilah penyebab pergantian siang dan malam yang mengelilingi matahari dalam keadaan sedikit terdistorsi dan perlahan-lahan mengalami perubahan dalam bentuk oval dalam setahun. Jaraknya dari matahari berubah-ubah antara 90 atau setengah juta pada jarak terdekat dan 94 setengah juta mil. Di dekat lingkaran bumi ada bidang yang lebih kecil, yakni bulan, pada jarak kurang lebih 239.000 mil. Bumi dan bulan bukanlah satu-satunya benda yang mengelilingi matahari. Ada juga planet Merkurius dan Venus pada jarak 36 dan 60 juta mil dan di luar lingkaran bumi, dengan mengabaikan sabuk dari banyak benda yang lebih kecil, yakni planetoid dan Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus pada jarak kurang lebih 141, 483, 88, 1782 dan 1793 juta mil. Angka-angka pada dunia dalam ruang yang jaraknya jutaan mil ini sangat sulit dipahami oleh pikiran. Ini bisa membantu imajinasi pembaca jika kita mereduksi matahari dan planet ke skala yang lebih kecil dan lebih dapat dibayangkan. Jika kita kemudian menggambarkan bumi kita sebagai bola kecil berdiameter 1 inci, matahari akan menjadi bola dunia besar sejauh 9 kaki dan 323 yard jauhnya, yaitu sekitar 1/5 mil, 4 atau 5 menit perjalanan. Bulan akan menjadi semacam kacang kecil 2,5 kaki dari separuh dunia. Di antara bumi dan matahari akan ada 2 planet di dalamnya, yakni Merkurius dan Venus, pada jarak 125 dan 250 meter dari matahari. Semua benda itu terbentuk bulat, dan pada benda-benda ini akan ada kekosongan sampai Anda tiba di Mars 175 kaki di atas bumi, Jupiter. Perhatikan inti pusat yang selama jutaan tahun menjadi dingin sampai memadat dan hampir 1 mil jauhnya, dengan diameter 1 kaki. Saturnus yang sedikit lebih kecil 2 mil jauhnya, Uranus 4 mil jauhnya, dan Neptunus berjarak 6 mil. Kemudian terjadi kekosongan dan ketiadaan kecuali partikel kecil dan potongan memanjang dari uap yang melemah selama ribuan mil.
Bintang yang terdekat dengan bumi dalam skala ini berjarak 4.000 mil jauhnya. Angka ini mungkin akan berfungsi untuk memberikan sebuah konsep tentang kekosongan luang di mana peristiwa kehidupan terus berlanjut. Karena itu, dalam sebuah kekosongan luang yang besar ini kita hanya tahu dengan pasti kehidupan yang terjadi di permukaan bumi kita. Ia tidak menembus lebih dari 3 mil ke dalam 4.000 mil yang memisahkan kita dari pusat dunia, dan tidak mencapai lebih dari 5 mil di atas permukaannya. Rupanya sebuah kekosongan ini tidak terbatas dan mati. Pengerukan laut dalam turun hingga 5 mil. Manusia telah mencapai 7 mil di atas balon, namun dengan biaya yang sangat besar. Tidak ada burung yang bisa terbang setinggi 5 mil. Dan burung kecil dan serangga yang dibawa oleh pesawat terbang tidak dapat hidup dalam ketinggian tersebut. Ini adalah pembahasan dunia dalam ruang tentang fase kosong yang ada di dunia sebelum terbentuknya menjadi sekarang saat ini. Terima kasih.